itu bukan manusia. Kisah Para Rasul 3 nomor 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi Yesus itu diutus oleh Tuhan memang dari semula untuk diperuntukkan menjadi Kristus, bukan untuk menjadi Tuhan. Kristus itu apa? Orang yang diurapi. Orang diurapi apakah cuma Yesus? Tidak. Harun juga diurapi. Kores juga diurapi. Dalil ini jelas. Kisah Para Rasul 3 nomor 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus. Yang dari semula diuntukkan, diperuntukkan, ditetapkan bagimu. Sebagai Mesias atau sebagai Kristus. Jadi tidak ada jalan kemudian manusia Yesus itu disebut sebagai Tuhan, tidak mungkin. Nah, kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah pada mulanya firman, kemudian menjadi manusia, lalu kemudian mati, terangkat ke surga, kembali menjadi Tuhan, itu tidak ada ceritanya. Kenapa? Karena Yesus ketika terangkat ke langit, itu tidak menjadi firman dia. Yang tadinya dikatakan pada mulanya firman, menjadi manusia, ketika ke langit tetap aja manusia. Bahkan kalau kita melihat Wahyu 5 nomor 6, yang dilihat oleh pewarta Matius, pewarta Yohanes, Yohanes sebagai pewarta kitab Wahyu, beliau melihat Yesus bukan dalam bentukan firman, tapi Yesus dilihat berdasarkan Wahyu 5 nomor 6, berupa binatang, seekor anak domba yang sudah disembelih bertanduk 7 dan bermata 7. Jadi nggak bisa kemudian dikatakan Yesus itu Tuhan karena dia pada mulanya firman. Nah, kepanjangan loh, di berapa orang tadi yang ngomong tuh? Siapa? Jion, Rismawan, sekarang Pak Juma, panjang banget gimana saya mau ngejawabnya. Ntar saya cuma dikasih waktu 3 menit. Udah itu aja dulu Pak Juma, kepanjangan bagaimana saya mau ngejawabnya. Etika orang ini. Ya, silakan. Ya, waktunya saya nggak itu. Ya, udah sampai situ saja ya. Jadi Pak Juma ini berapi-api banget itu menolak ya, Tuhan. Ya, memang Yesus bukan Tuhan. Gimana kalau Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, makanya tadi ikuti ya. Di teman-teman Anda. Tuhan, dia manusia, gimana ceritanya? Ya, Pak Juma, sekarang di tempat Anda tadi, Al-Had setuju bahwa Allah itu membangkitkan orang mati. Nah, di dalam Yohanes 6, Yesus itulah yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Ya, dikatakan kehendak Bapakku. Kata katanya, siapa? inilah kehendak Bapakku, bahwa barang siapa yang percaya kepada anak, ya, mereka memperoleh hidup yang kekal. Ya memang, ya, yang berkehendak, tadi kan saya udah bilang, yang berkehendak untuk menyelamatkan umat manusia itu ada di dalam Yesaya 43. Ya, akulah yang mengabarkan, akulah yang menyelamatkan, akulah juru selamatmu, akulah penebusmu. Lalu Yesaya mengatakan cara penebusannya, aku akan memberikan manusia sebagai ganti nyawamu, ya kan? Lalu dia akan menjadi korban penebus salah. Ini udah pasti, ya. Lalu ketika orang percaya kepada karyanya, karya Elohim itu yang datang ke dunia dalam firman-Nya menjadi manusia, nah itu selamat. Itu dia kan? Ya, lalu dia akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Anda tidak bisa tolak saya ketika dikatakan bahwa Allah lah yang membangkitkan orang pada akhir zaman. Nah, di dalam Al-Had 7 juga, di Al-Had 14, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, kan saya udah tadi kan dikatakan Yohanes 6, sebab barang siapa yang percaya kepada anak, mereka memperoleh hidup yang kekal. Yesuslah, percaya kepada Yesus, dia yang memasukkan orang dalam hidup yang kekal, memasukkan ke mana, ke sorga. Di dalam Al-Had 14 Allah memasukkan orang ke sorga. Allah membangkitkan orang pada akhir zaman. Lah Yesus semua ini, ya. Ya Yesus semua ini kalibernya. Jadi jangan Anda mengatakan dia bukan Tuhan. Maaf, di tempat saya memang dia Tuhan. Di tempat Anda yang mengatakan dia cuma nabi. Tetapi masalahnya yang mengatakan dia nabi ini tidak sesuai dengan fakta. Fakta yang sebenarnya bagaimana mungkin Anda merendahkan derajatnya sedangkan dialah yang memasukkan Anda ke sorga. Melempar Anda ke neraka, lalu dia akan membangkitkan orang pada akhir zaman, ya. Nah, satu lagi dikatakan di dalam Yohanes 17 tadi, ya. Yohanes 17 itu sama kandungannya. Yesus menerima kuasa, kehendak Bapa memberikan kuasa supaya Yesus memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu pemberinya adalah dua-duanya jadinya.
Allah yang benar, bukan Allah yang tauhid, ya. Allah di luar Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, dan Yesus pemberinya. Ya, pemberi hidup yang kekal itu adalah Tuhan. Bagaimana mungkin Anda merendah-rendahkan, cari ke sana, kemari, gitu kan? Lalu Anda mengatakan firman-Nya itu terangkat ke langit, tetaplah tubuhnya. Yesus sebelum dia menjadi firman, tercatat di dalam Alkitab, dia berapa kali menampakkan diri dalam wujud yang lain. Ya, firman itu dia adalah teofani, dia berteofani. Jadi ketika dia naik dalam tubuh manusiawi lah biasa. Dan bahkan dia menampakkan diri kepada Abraham itu dalam tubuh teofani, tubuh manusia. Jadi nggak heran ya, jadi Anda punya dalil. Nah sekarang saya mau kasih tahu ya, hukum Taurat yang kalian gadang-gadangkan memaksakan bahwa kami harus mengikuti hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana yang ada di tempat Anda? Seluruh hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu dilanggar semua sama Nabi Anda. Itu artinya Anda tidak memegang hukum Taurat. Ya tidak ada hukum Taurat di tempat Anda. Ya, nih saya bacakan ya. Hukum Taurat itu dilanggar semua sama Nabi Anda. Karena kalian pedomannya bukan hukum Taurat. Udah, kepanjangan. Udah, Bu. Tidak matching, sebentar. Tidak matching. Saya harus jawab semua. Emang enak. Tidak matching buat kalian ya, sebentar. Tidak matching buat kalian tentang hukum Taurat nih. Saya bacakan. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, sebentar, Bu. Bukan untuk di luar Israel. Kalian aja mengklaim. Sebentar ya. Kami nggak pernah mengaku bahwa kami pengikut ya, hukum kalau Taurat. Kalian nggak pernah mengaku, ngapain kalian memaksakan kami untuk hukum Taurat? Yesus tidak mengajarkan hukum tidak Taurat. Ada yang ketika tidak dia memberikan hidup karena yang ibu bukan Bani kekal ya, ketika dikatakan dia memberikan hidup yang kekal ya, dan tidak ada keselamatan, tidak ada di bawah kolong langit ini selain daripada nama dia, kata Rasul Petrus ya, dan selain daripada dia yang olehnya kita beroleh keselamatan, dan cuma di dalam Yesus lah tempat Anda yang kayak gini kali bertuhan. Lalu kenapa? Ya, jangan Anda tolak. Kalau sudah tahu Yesus, kenapa larinya ajaran agama Anda larinya ke Paulus? Loh, itu masalahnya. Kami ini Allah yang Tritunggal dan Paulus mengajarkan Allah Tritunggal. Gak ada, Yesus gak pernah mengajarkan Allah Tritunggal. Lah itu dengan mengaku anak Allah, itu Allah. Ini giliran saya, Dia anak Allah, dia tampil sebagai anak Allah. John, kalau misalnya kamu melanggar kesepakatan ya, kita tadi mau bicara nggak ada yang kayak gini ya, ganti-gantian ya, datang Pak Juma merusak semuanya, ngawur semua pula. Nih saya tadi saya ngomong dibantai dengan Ibu, suruh ya dia. Enggak dong, ya itu dong, yang ini aja. Dia kan gantiin saya, Bu. Bang Juma ngawur Pak Juma, kamu itu nggak tahu apa-apa nih ya. Sekarang saya mau ya, nih ya, saya mau kasih tahu ya apa yang dipatuhi. Mana hukum Taurat di tempat giliran kalian? Saya, sudah Ibu. Giliran Bang Juma bantai mau Ibu sampai kupingnya robek itu mulut, Yesus nggak pernah bisa jadi Tuhan, dia manusia. Jadi ketika Anda katakan di dalam Al-Quran Al-Hajj ayat 7, wa anna sa'a atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur, dan sungguh ya, hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nah, kalau misalnya Allah memberikan kekuasaan, memberikan kuasa, memberikan kepercayaan kepada Yesus untuk membangkitkan manusia, emang apa masalahnya? Apa karena dia itu Tuhan? Kemudian, tidak. Yesus diberi kuasa oleh Tuhannya untuk membangkitkan siapapun yang menjadi pengikutnya. Apakah kemudian Tuhan nggak ada? Ada aja, Tuhan itu tetap ada. Dia hanya diberi kuasa. Kenapa Yesus diberi kuasa? Baca Yohanes 5 nomor 27. Dia diberi kuasa karena dia manusia. Siapa yang memberi kuasa? Tuhannya. Apakah Yesus seketika membangkitkan? Tidak. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus melakukan kehendak dia yang telah mengutus Yesus. Yesus membangkitkan orang mati, silakan aja. Tapi atas perintah siapa? Atas perintah Tuhannya. Dia diberi wewenang kan? Diberi kuasa kan? Siapa yang memberi kuasa? Tuhannya umat Islam. Oleh karena itulah kemudian saya sebagai pimpinan dalam kantor, ini saya kasih analogi. Kemudian saya mengutus, saya punya staf ke daerah untuk memberikan kemudian keterangan. Keterangan yang diberikan oleh staf saya, ya, dia katakan, kalian tidak akan terangkat menjadi pegawai tetap kalau kalian tidak mengikuti instruksi saya. Itu staf saya yang mengatakan itu. Nah, menurut pengakuan staf saya harus mengikuti instruksi daripada Bapak ini, karena kalau saya tidak mengikuti instruksinya, saya tidak akan menjadi pegawai tetap. Sementara SK daripada staf yang SK yang diberikan oleh staf saya itu adalah keputusan saya mutlak sebagai pimpinan tertinggi. Apakah kemudian staf saya itu adalah direktur utama?
Bukan. Dia hanya wakil saya untuk mewakili saya. Makanya Yesus disebut sebagai utusan. Dia yang telah mengutus aku. Sebagai utusan Tuhan, Yesus bisa melakukan apa saja. Karena dia bukan utusan gubernur, dia bukan utusan presiden, dia utusan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Jadi Yesus bisa saja memindahkan bibir Anda dari bawah pindah ke lutut. Bisa Yesus itu. Kenapa? Dia wakil Tuhan, coy. Dia punya kuasa. Tapi sewakil-wakilnya Tuhan, sehebat-hebatnya Yesus, ada yang jauh lebih hebat. Siapa? Yang mengutus dia. Siapa yang mengutus dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biar bagaimanapun hebatnya Yesus itu tetap aja manusia. Sehebat-hebatnya Yesus tetap aja manusia. Makanya kalau ibu percaya kepada Yesus, percaya kepada kesaksiannya. Baca Yohanes 5 nomor 36. Kesaksianku bahwa segala pekerjaanku itu dia bersaksi bahwa aku telah diutus oleh Allah. Selesai. Ya. Silakan. Bantai Ya, itu. jadi Yesus itu ya. utusan. Ya, versi dari Al-Quran memang mengatakan bahwa Isa memiliki semua kaliberitas sebagai Tuhan ya, sebagai Allahnya dengan dilabeli ya, atas izin Allah ya, bahkan ya otoritas tertinggi Allah pun tidak turun tangan di situ ya. Yang Anda mengatakan bahwa itu adalah dilabeli atau diberikan Allah memberikan kuasa kepada Isa gitu kan atas izin Allah. Pertanyaan saya, bagaimana Anda percaya otoritas tertinggi untuk dia menghakimi seluruh isi dunia ada pada tangan Isa juga gitu ya. Lalu Anda mengatakan oh dia hanya utusan. Lalu Allahmu di mana gitu? Harus kau pikirkan karena ini adalah tugas dia yang paling tinggi ya. Di tempat Anda dikatakan bahwa Isa itu memang memiliki semua kaliberitas Tuhan ya. Tidak ada selain Tuhan. Oh, selain Tuhan ya. Ngarang bebas. Nih ya dikatakan ya pelan-pelan ya aku kasih tahu ya. Hanya Allah saja yang mengetahui hari kiamat ya. Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Hanya Allah saja yang menciptakan makhluk hidup ya. Isa menciptakan burung ya kan. Hanya Allah saja yang menghakimi seluruh isi dunia gitu kan. Hanya Allah saja yang Maha tahu. Isa mengetahui isi rumahmu ya. Segala macam ya. Hanya Allah yang bukan Isa ya. Yesus ini ya. Jadi gini ya. Sebentar ya. Jadi hanya Allah. Jadi begini ya. Diakui lagi Yesus sebagai Yesus. Ya, maaf. Ketika kalau Anda tidak mau mengatakan Isa itu adalah Yesus, jangan turunkan derajat Tuhan saya. Itu artinya Anda jelas-jelas mengakui bahwa Isa bukanlah Yesus. Itu artinya. Tapi kalau ngemis ketuhanan, ambil di Al-Quran. Itu artinya yang dikatakan bahwa ya, sekali lagi. Ya jangan gitu dong Pak. Saya lagi ngomong jangan sengaja dikecoh dong. Ya saya tadi diam aja, nih curang banget Pak ini nih ya. Lanjut. Itu artinya Anda jelas ya menunjukkan, Anda jelas mengatakan bahwa itu bukan wahyu Tuhan. Karena tidak ada Isa di luar Yesus. Ketika Anda mengatakan Isa bukan Yesus, oke fine ya. Nah sekarang pertanyaan saya, Tuhan mana yang memberikan izin untuk kuasa tertingginya, yaitu menghakimi seluruh isi dunia ini, lalu dia akan datang di awan-awan ya, semuanya itu kan dilakukan oleh Yesus. Dan di tempat kamu semuanya dilakukan oleh Isa. Di tempat kami Yesus mengatakan, Elohim mengatakan, aku tidak akan pernah memberikan kemuliaanku kepada siapapun juga ya. Tetapi kenapa dia memberikan kemuliaannya itu, otoritas tertingginya itu kepada Yesus? Karena dia mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan ya. Yesus itu anaknya, anak yang dari mana? Yang keluar dari dirinya sendiri. Oleh sebab itu Yesus memiliki semua kapasitas, otoritas ketuhanan itu ya. Anda tidak bisa merendah-rendahkan kami dengan mengatakan seperti itu ya. Anda menyelewengkan semuanya, menyelewengkan ya. Anda mengatakan ya semuanya atas perintah umat, atas perintah Allah. Allah yang mana yang memerintahkan? Sekali lagi, Allah yang mana yang ini timingnya jangan diituin dong. Kalian tadi nggak pakai timer, kok saya dipakein timer? Semua pakai timer, Bu. 3 menit, 3 menit. Enggak, tadi kalian gimana sih? Ya kalau mulai sekarang pakai timer, saya selesaikan dulu ya. Saya selesaikan dulu ya. Yang jelas Allahmu itu bukan Tuhan kami, jelas ya. Memang siapa bilang Allah Nah, Tuhanmu manusia kok? Yesus menerima kuasa dari Allah. Allah yang mana?
Lah, makanya Yesus tidak menerima kuasa dari mengambil Allah. dalil Yesus Isa untuk menerima menuhankan kuasa manusia? dari juru selamat Udah, yang waktu dari saya sekarang, kehendak Bapa yang dah. juru selamat dan Udah, waktu penebus. saya sekarang Ya, sudah, ya ada. dah. Tuhan Anda bukan Tuhan saya, jangan Ya emang, disamakan. najis. Siapa yang Nah, ngaku kenapa Tuhan Anda Anda adalah Tuhan mengatakan saya? Yesus Loh. menerima kuasa dari Allah? Allah yang Loh. mana yang diterima, yang memberi kuasa kepada Faktanya Yesus? di dalam kitab Anda berbunyi begitu, Yesus Ya, diberi tetapi bukan kuasa. Tuhan Anda. Loh, Elohim, urusan- bukan Allah urusan Subhanahu saya, wa urusan Ta'ala. saya. Yang jelas di Elohim, kitab Anda bukan dikatakan Allah Yesus Subhanahu wa menerima Ta'ala. kuasa. Yesus menerima Yesus menerima kuasa. kuasa karena kami mempunyai Allah yang Tritunggal tidak sama seperti Nenekmu Anda. kiper, yang dari mana ada tauhid. Tritunggal? Tidak ada itu Tritunggal. Putih udah Di selesai. dalam Dari kitab yang kitabmu sendiri dengar, mengatakan dengarkan, Isa Al-Masih dengarkan ini giliran Ahad saya. Ini Tadi giliran nggak ada saya. urusan, tadi Putih. nggak ada Gantian urusan dong, Woi. dengan debat-debat gini. Gantian. Sian, kamu Ini curang giliran berkali-kali, saya. kamu curangin saya ya di sini. Ini Oh, giliran curangin saya. lagi sih, Ya. ya ampun. Anda mau sampai Kasih 1 waktu 3 jam menit, bicara, 3 menit. Di luar tidak itu akan bisa kamu merubah kelihatan Yesus curang, yang ya. manusia itu Curang. menjadi Tuhan. Ingat, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Di situ terangkum Anda semuanya. pakai ayat Anda sendiri, jangan Nggak pakai bisa ayat karena kami, Anda ayat karena kami Anda ini mengatakan semuanya Al-Quran ditulis oleh- menerangkan bahwa Bentar. Yesus itu Tuhan. Itu Anda nipu ayat namanya. kami ini ditulis oleh Sementara para nabi dan di dalam kitab Anda para sendiri nabi yang dikatakan bahkan rela Yesus mati itu bukan untuk Tuhan. menyatakan Yesus adalah Tuhan. Loh, mana ada Anda Tuhan rela ya, mati? Mereka Tuhan apaan itu rela mati mati? syahid untuk menyatakan Mati syahid, Yesus Tuhan adalah mati syahid, orang gila. Mana ada Bukti. Tuhan mati syahid? Anda diam dulu lah, ya. Anda Ya, diam dulu, jangan nanti begini, Anda kasih boleh waktu ngoceh. dulu, 3 menit, saya nggak mau. 3 Ini menit. sudah waktu saya, gimana sih Ibu ini? Gimana Dengarkan sih? ya, dengarkan. Yesus Ini Tuhan lagi kamu jalan. itu, Bu. Tuhan kamu itu, yang manusia itu, Ibu. Asal Anda tahu, dia nggak tahu kapan hari kiamat. Hari apa? Senin kah? Selasa kah? Rabu kah? Kamis? Yesus nggak tahu. Ngerti? Sementara Rasulullah Muhammad SAW tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Diterangkan dalam hadis riwayat Tirmizi dan juga Ahmad, Nasai dan Malik, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Ini Rasulullah, Tuhanmu, mana tahu dia? Coba di mana di Bible dikatakan hari Jumat oleh Yesus? Nggak ada, dia cuma mengatakan di kitab Anda, di dalam pengajaran kitab Anda apa yang dikatakan oleh Yesus. Markus 10 nomor 40. Aku tidak di dalam pengajarannya dia, Bapa tidak tahu malaikat tidak tahu, anak juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Coba, Rasulullah Muhammad SAW tahu dia. Dia katakan kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Hadis riwayat Tirmizi diriwayatkan juga oleh Ahmad, Nasai dan juga Malik. Yesus mana tahu hari kiamatnya itu kapan? Tidak tahu dia. Lalu kemudian Anda ngemis-ngemis Al-Quran mengatakan Yesus itu Tuhan. Di mana ada dalilnya Yesus itu Tuhan? Justru Yesus itu dihakimi di Al-Quran. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa putra Maryam, pernahkah engkau mengajarkan uti untuk menyembah dirimu? Isa mengatakan, Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Dan itu juga Yesus katakan di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Berarti Yesus ini Tuhan atau bukan? Bukan. Lagian di dalam kitab Anda, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti kamu tahu. Jadi apapun yang menyebabkan Anda menuhankan Yesus hari ini, ya, membangkitkan orang mati, mengampuni dosa, itu semua adalah mujizat dan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Udah dong, Belajar habis lagi. waktunya. Oh, pagi. Kisah Rasul 2 nomor 22. Mana coba lihat curang Kisah lagi. Rasul 2 nomor 22. Pelan itu. Itu Habis. bukti. Ya. Habis Bang. Oke, nggak apa-apa. Supaya orang ini Iya, sadar. katanya Nabi Muhammad tahu hari kiamat hari Jumat, tapi Allahnya sendiri nggak tahu. Ini artinya Nabi Muhammad jauh lebih Ngarang. dari Tuhannya, ya.
Di dalam ya Al-A'raf 49, Allah nggak tahu. Dia mengatakan, katakanlah barangkali waktunya sudah dekat. Allah sendiri mengatakan barangkali. Tiba-tiba Ngarang. Rasulnya mengatakan hari Jumat. Hari Penipu. Jumatnya juga entah kapan tahu ya, hari Jumat itu ada triliunan waktu. Jadi itu bukan mengindikasikan dia tahu, dia mengira-ngira. Sedangkan Allah sendiri juga Nipu. mengira-ngira. Katakanlah barangkali waktunya sudah dekat apabila hari kiamat itu terjadi. Buka aja di Al-A'raf 49, saya nggak bisa baca panjang-panjang karena nanti waktu saya habis. Ya, jadi di Mana dalam ada Alkitab berbicara kami, kiamat di di situ? dalam Matius 24 dikatakan ya, oleh sebab Yesus itu tahu hari kiamat. berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan Tuhanmu akan datang. Lalu ayat yang ke-44 dikatakan bahwa sebab itu berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu kapan anak manusia itu datang. Justru di dalam Matius 24 jelas mengatakan bahwa Yesuslah yang akan datang. Yesuslah Matius 24 dia akan datang di awan-awan. Ya, Tuhanmu yang akan Nipu datang. aja kerjaannya. Adapun Yesus mengatakan dia tidak tahu dalam kapasitasnya yang manusia. Sekali lagi saya mengatakan Tuhan kami bukan Tuhan Anda. Tuhan Anda itu emang sendirian. menjijikan Makanya kali diulang-ulang makanya lagi. jangan sama-samakan. Tuhan kami Yang adalah samakan siapa tuh, Yesus. Yul? Memang ketika dia Nipu menjadi ini. manusia, dia memang lebih rendah dari Loh, 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 Bapaknya. loh. Dalam Suka kali pribadinya nipu ibu sebagai ini. manusia. Kapan aku bilang Tuhan kita diam sama? dulu dong saya. Jangan Tadi saya berdusta, diam Buti. aja. Jangan penipu Tadi Anda. lah, Kak, tadi saya diam Mana aja. sih? Kamu yang gimana waktu saya dong? Jangan Gimana? nipu. Ya iya, bicara tapi Makanya jangan mau menipu nipu. ya Allahmu tidak tahu kenapa nabimu tahu. Kan? Ini bagaimana Allahmu nggak apakah tahu. nabimu lebih Nenekmu hebat dari kiper. Allahmu ya? Nih ya, kapan Penipu. kiamat itu akan terjadi? Kata Allah, katakanlah barangkali waktunya sudah dekat. Ya, di dalam Al-Zukhruf 61. Sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan. Sekarang dirubah menjadi sesungguhnya Isa itu merupakan pertanda. Tetapi ayatnya yang jelas, kalau original teksnya tetap mengatakan wa ilmu, dialah yang memberikan pengetahuan. Dan di Al-Luqman 34, sesungguhnya hanya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Ternyata di sini Allah mengatakan barangkali waktunya sudah dekat. Tiba-tiba nabinya mengatakan jauh lebih hebat dari Tuhannya. Hari Jumat. Ini kan aduh Pak Juma, kamu mempertontonkan agamamu ya, pengajaranmu yang ngawur sengawur-ngawurnya itu ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu, ketika kamu mengatakan dia menerima mujizat, sekarang kalau Yesus menerima mujizat, dia sendiri yang memberikan mujizatnya. Di hari Pentakosta itu, dia mengirimkan Roh Kudusnya turun kepada orang-orang di hari Pentakosta, karena Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang mengutus mujizatnya itu. Nabi Anda, Tuhan Anda bahkan sama sekali tidak punya yang beginian. Ya, ini hanya mengklaim. Kun fayakun tidak pernah ada hasil dari kun fayakun. Membangkitkan orang mati, nabinya sendiri malah mati. Gitu loh ya. Oke. Yesus tahu hari kiamat, nenekmu kiper. Tahu dari mana kau? Terserah Anda, bahkan dia jangan nipu makanya. Matius 23 ya 24 nomor 36 tentang hari kiamat. Saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu. Ya, Yesus pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Nipu aja terus. Masih kurang ini, makanya dibilang kalian itu dajjal, mata kalian tidak berfungsi. Udah jawab aja. Sudah. Nah, ini saya jawab. Ini saya jawab. Yesus tidak tahu hari kiamat. Mana Tuhanmu yang tahu hari kiamat? Ini dalilnya. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Al-A'raf ayat 187. Kul innama ilmuha indallah. Hanya ada di sisi Allah. Dia yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Walakinnal aktsaran nasi la ya'lamun. Gimana sih lu nipu-nipu aja terus? Bawa Al-Quran lagi. Sementara yang diterangkan tentang Yesus itu dia katakan dia tidak mengerti kapan hari kiamat. Dia hanya mengajarkan tentang kiamat itu ada. Akan terjadi. Tanda-tanda kiamat itu ada. Bahkan dia katakan bertobatlah karena kiamat sudah dekat. Dia ngerti kiamat itu ada. Makanya dia memberikan pengetahuan tentang kiamat. Apa itu yang diajarkan oleh Yesus tentang kiamat? Adanya hari kebangkitan. Adanya hari penghakiman. Adanya manusia akan dibangkitkan untuk dihakimi berdasarkan perbuatan mereka masing-masing. Bahkan dia katakan onta lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Itu pengetahuan tentang kiamat. Engkau akan dihakimi, engkau akan dibangkitkan.
pengetahuan tentang kiamat. Tapi kapan waktunya? Rasulullah Muhammad SAW lebih tahu daripada Tuhan Anda. Tentang Allah tidak tahu, Anda nipu, ku bilang. Innama ilmuha indallah. Buka ayatnya. Enak aja bilang gua nipu. Buka ayatnya. Memang kau penipu. Al-Araf ayat 187. Al-Araf 49. Cepat buka ayatnya. Silakan buka. Al-Araf 49 nenek Mukipir, mana ada cerita tentang kiamat di situ. Berapa? Dasar penipu. Al-Araf 49. Aha ula'il ladina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Nggak ada tentang kiamat di situ, tuyul. Dasar nipu. 51, awas kalau kamu bilang aku nipu. Buka. Itu buktinya Anda bilang tadi 49. Coba buka. Nenek Mukipir. Al-Araf 51. Modal terjemahan kok. Al-Araf 51 cepat. Nipu. Apa Al-Araf? Orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan. 51 cepat buka. Ini sudah, saya hafal ayatnya. Alladzina takhazu dinahum lahwan wa la'iban wa garrathumul hayatud dunya. Jangan kelojotan. Nipu aja terus. Mana ada cerita tentang ada yang tepu-tepu. Ayo cepat tepu-tepu. Al-Araf cepetan. Al-Araf. Tidak ada tentang pengetahuan dari kiamat di situ, tuyul. Dasar penyesat. Nih, Al-Araf 51. Mana ada cerita tentang saat kiamat di situ. Dasar penipu. Jangan menyesatkan orang dong. Saya takut samamu, penyembah manusia kayak kau. Mana ada bisa takut sama Ibu penyembah Uti. manusia, kamu sembah sujud, duduk berdiri. Memang menyebut nama siapa? Yesus Nama itu siapa yang manusia. kamu sebut ketika kamu sembah, duduk, nungging, berdiri, nama siapa? Nama Dasar Tuhanmu kafir. sendiri? Oh tidak. Kamu Maka menyebut pada dua nama hari itu. ini, hari Jangan kiamat, mengatakan saya kami sembah melupakan manusia. mereka sebagaimana Kamu mereka dahulu menolaknya, melupakan tapi pertemuan kamu hari ini. mempraktekannya. Yang Dan kamu karena sebut mereka itu. mengingkari ayat-ayat kami. Tuh. Mana di situ tentang Mana, kiamat, Jion? tuyul, Kamu jangan penipu, curang, Jion. pembohong, Kalau kamu pendusta, mau iblis datang dalam sini, rupa jangan manusia. curang. Mana? Kenapa kamu naikin turunin tadi? Udah ada kamu naikin. Mana? Tadi Al-Araf 49, bukan kiamat. Sekarang ayat 51, bukan ini juga dari kiamat. 49 sampai 51. Dasar Yang penipu, asal pendeknya ngomong. aja, yang pendeknya aja. Mana di situ tentang hari kiamat? Al-Araf, udah sabar, lihat Al-Araf. Aduh, Jion, kamu tadi udah di atas, kamu turun lagi. Al-Araf. Udah pakai F. jualan lontong aja Ibu, kayak luga. Jangan suka nipu-nipu. Takut lo ya. Ya Al-Araf, cepat. Takut sama penyembah Kok manusia. begitu sih, ada. Jion pelan-pelan. Kamu tadi udah ada, tuh. Belum mana, terus tadi udah ada, kamu naikin lagi. Nipu. Ya, 17 sudah, langsung 17. Sudah 17. 17 lagi. Ya, nih. Al-Isra ayat berapa? Ya, Al-49, Al-Araf 451. Aku tahu itu kalian punya. Cepat. Aduh, bagaimana Al-Araf bisa Al-Quran iblis gua baca ya. Al-Quran? Nggak bisa lah iblis itu tahu Al-Quran. Al-Araf Membaca itu nggak bisa. Surat berapa? Surat berapa, Bu? Kamu curang. Tuh Al-Araf tuh tadi kau naikin lagi pelan-pelan ya. Aduh, kamu curang banget. Pelan-pelan tuh ada Al-Araf tuh. Nih. Ditunjukkan ya. Biar matanya 51. pecah. Nah, biar biji matanya pecah. Coba mana 51? Coba baca. Ada di situ tentang kiamat. Tuyul, nipu. Al-Araf. Ini Al-Araf. Ya itu Al-Araf itu. Ntar gua buka Sosokan Al-Quran gua. bahas Al-Quran. Awas, gua buka Al-Quran gua ya, gua ambil sebentar. Ih, dasar. Kebanyakan makan babi Bu Yuti ini ya. Bang, udah Isa di bawah Yesus lagi. Bawa Isa. Keceplosan Isa. Ayo Bu, ya bertobatlah Bu, berhentilah nyembah manusia. Malu kan? Malu kan? Malu kan? Al-Araf katanya 49. Habis itu 51. Apalagi? Barangkali waktunya sudah dekat. Apa itu? Allah sendiri nggak tahu kok tiba-tiba. Mana barangkali waktunya sudah dekat? Mana ayatnya? Tahu ya. Al-Araf 49 mana di situ barangkali? Ntar gua cari ya, itu sekarang mah susah. Disaksikan oleh dunia. Ibu Uti yang cantik se-Indonesia ini ternyata blow on. Pindah lagi Kanisa. Bentar ya. Mana ini? Waduh, ayatnya palsu nih, Buti nih, nggak ada nih di sini. Pasal ceplos Ada, kayak aku boleh ngambil Bible yang bahasa ayat Indonesia aja dia nggak ngerti sosokan bahasa Al-Quran. Mana sih?
Yesus mukjizatnya, tanda-tandanya, kekuatannya, itu semua diberikan oleh Tuhannya. Dikiranya Yesus Tuhan, gimana sih, Bu? Kalian itu memang ini ya, Quran kalian yang menentang. Kamu itu penentang penguasa yang telah menebus kamu. Dasar Telah ditulis penipu. di Alkitab. Jadi kamu itu memang anti Kristus. Apapun yang kamu lakukan, menggiring orang ke neraka itu kamu. Kamu itu Yang antikristus itu Apa yang kamu menyembah lakukan itu Yesus. sudah ditulis di kitab kami. Antikristus Jadi, itu yang menyembah Yesus. Antikristus adalah orang yang menentang penguasa yang telah menebus kamu. Penguasa. Kamu menolak penebusan Yesus, itu. Yesus penguasa di mana? Penguasa di mana? Sebentar ya. Di mana Yesus jadi penguasa? Penipu lagi kan? Yesus jadi penguasa, dialah yang Di mana? memiliki Di mana Yesus jadi malaikat-malaikat, penguasa? ya. Di tempat kamu itu cuma omdo, ya membangkitkan orang mati. Siapa yang bisa Di mana? Di mana orang Yesus mati? mengatakan Yesus bahwa dia membangkitkan orang penguasa mati di mana? karena dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Ya, dan dia membangkitkan orang mati. Di tempat Anda itu kan cuma slogan, cuma ngaku-ngaku, cuma mengklaim, ya kan? Dia di tempat kami, katanya, di tempat kami, paha sapi pun bisa membangkitkan orang mati. Karena Yesus naik ke surga. Di tempat kamu dari mana asalnya itu? Hanya mengklaim, ngaku tanpa bisa kamu buktikan setitik pun, oke? Jangan ini merendah-rendahkan. Kamu itu penentang penguasa yang telah daripada Anda menghinakan Yesus, menceritakan Injil yang lain, menceritakan Yesus berlebihan. Kata Rasul Petrus. Yesus di dalam Markus 10 nomor 40 tentang siapa yang masuk ke dalam surga, aku tidak berhak. Yesus tidak berhak menentukan siapa yang duduk di kirinya, siapa yang duduk di kanannya. Markus 10 nomor 40. Dipikir, lalu kemudian dikatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus mengaku di Matius 24 nomor 36, dia tidak tahu hari kiamat, dianggap lagi Tuhan. Kan gila orang ini. Nah, sekarang coba buka dulu nih ya. Ini 446 Arabnya apaan sih? Ya? Dari tadi buka. Gampang, sebentar gue lagi cari, gue punya Quran. Jangan kira gue nggak punya Quran. Percuma Anda buta, biar belajar yang bahasa Indonesia Anda nggak bisa ngerti, apalagi Al-Quran. Jangan diomelin, kasihan ibu-ibu. Gitu ya. Ini sebentar gue cari ya. Sekarang buka dulu ya, Matius 24, coba Matius 24. Matius tadi arah-arah. Ya sebentar, ini lagi dicari ya. Mana itu Buti yang paling sakti kek di Kristen aja dialog dengan saya, Bu? Siapa kek? Ibu nggak capek dengan saya bal-balin selalu? Siapa yang bal-balin? Kamu yang justru bal-balin. Sekarang yang nggak bisa membuktikan bahwa perkataan di kitabnya itu betul, ya dialah itu yang dibal-balin. Dari tadi A sampai B, 1 sampai akhir, kamu nggak bisa buktikan. Semuanya kan saya bilang cuma klaim. Bukti Yesus tidak tahu hari kiamat. Matius 24 nomor 36. Sekarang kalau yang namanya bukti Yesus dia tidak punya hak. Siapa yang dia masukkan ke surga, siapa yang tidak. Markus 10 nomor 40. Anda dari tadi hanya menyalah-nyalahkan, tetapi Anda sendiri nggak bisa bukti Yesus hanya utusan Tuhan. Anda tidak punya. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Tidak ada ya, membangkitkan orang mati. Bukti Yesus itu manusia yang dilantik menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Kamu tuh saya bal-balin. Gimana sih Ibu ini nipu-nipu terus? Bukti apa? Ketuhanan Yesus itu di mana tertulisnya? Lah sekarang ketika dia membangkitkan orang mati, di tempat Anda membangkitkan orang mati, Anda mengatakan atas izin Allah mana yang mengizinkan seperti itu? Itu yang Anda tidak tahu. Oonnya begitu. Maka Tuhan mengizinkan memberikan orang lain yang memerintah, otoritas tertinggi yang menghakimi seluruh dunia. Sekarang Bapak itu siapa di dalam agama Anda itu siapa Bapak itu? Bapak itu siapa di dalam agama Anda yang Trinitas itu? Bapak itu siapa? Jangan mengalihkan itu tandanya kamu udah kelenger. Dasar tuyul, tukang tahayul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi-nabinya ke
ketika Yesus diutus, dia mengajarkan menyembah kepada Allah, bukan Alkitab menyembah kepada mengatakan, dirinya. ya, utusan itu ya di dalam Roma 8 ayat 3. Yang dimaksud utusan itu adalah tubuh daging jasmani yang sudah menjadi manusia. Bukan utusan kayak kamu ngutus jongosmu. Alkitab kami Yesus mengatakan itu kan utusan tubuh. itu ketika dia menjadi Berarti manusia. Anda mengakui kan manusia Yesus itu tubuh utusan? daging jasmaninya itu yang Dasar disebut tuyul. utusan. Dan ini Yesus sudah utusan ada atau bukan? ayatnya. Jadi kalau Anda mau menyeleweng-nyeleweng, orang Kristen juga tahu Anda yang utusan itu apa. Anda yang Nggak masalah menyelewengkan. buat kami, Yesus karena itu utusan mengaku itu utusan. adalah dagingnya itu. Nah, Dasar kalau kamu perempuan. masih memaksakan, itu kan agama Anda menurunkan derajat Tuhan kami. Sabar, hanya Aki, sebagai sabar, Aki. nabi. Dan itu Orang kan gila Tuhan ini, Anda. Buti, Di Buti, kami mending dia ibu adalah itu masuk Tuhan. rumah sakit Itu jiwa, artinya periksa. kamu memang adalah eh, penentang kan Anda pakai menit. kamu. Sabar Aki, jangan Bu, sampai ini- terpancing Ki, sabar Aki. Ini kan Ibu pakai Uti. menit, Bu. Ibu Uti, rumah sakit jiwa masih ada loh. Kalau tidak ada askes, ya uruskan askes. Yesus mengaku dia utusan Tuhan, kenapa Anda anggap fisik Tuhan? dan mute itu tandanya Nggak apa-apa, kamu ini sebagai berlomba. saudara saya ingatkan Anda supaya Anda sehat. Yesus Yang ngaku tidak utusan sehat nggak? itu yang koar-koar teriak-teriak tapi Iya. nggak bisa membuktikan semua bahwa itu adalah wahyu Allah. Tunjukkan kepada saya mana dianya, mana Tuhanmu. Kita Bukti kami Al-Quran mengatakan itu wahyu kalau Allah. itu Dengar, diberitakan dengar, kepada bukti wahyu, dia tanpa bukti bahwa dirimu. Al-Quran itu wahyu Ini Allah tidak adalah bisa Anda dipenuhi punya oleh mata tempat dua, Anda. Anda punya mulut, Sudah ya, saya Anda punya balik, karena otak, ketika tapi Anda tidak kamu bisa membaca tidak kitab punya saya. Itu bukti, artinya apa? kamu Itu artinya sudah Al-Quran keluar. itu adalah kalimat Allah yang tidak bisa dibaca oleh orang yang buta. Anda kan buta tuh, coba baca Al-Quran. Bisa nggak? Kami Nggak yang bisa. menghafal itu, Nah, menghafal itu. hafalan itu adalah ajaran Yesus mengaku utusan, dianggap Tuhan. Yesus mengaku bertuhan, masih dianggap Tuhan. Yesus mengaku manusia, dianggap lagi Tuhan. Terus kapan warasnya? Kalau kamu mengatakan Yesus mengaku Tuhan, maaf, di tempat kami Yesus adalah Tuhan yang pernah jadi Siapa manusia. yang ngajarin Kalau Anda di tempat Yesus itu Anda adalah Tuhan? menurunkan Ini yang derajat jadi Tuhan masalah. manusia, ya, Yang maaf. ngajarin Anda Itu Yesus kitab itu Anda adalah sendiri. Tuhan Sekarang siapa? buktikan di mana Allah Dasar pernah dajjal orang membangkitkan orang buta. mati. Ambil alih Di ya. mana buktinya Putih. bahwa Allah lah yang akan datang menghakimi seluruh isi dunia ini? Di Malah mana saya. buktinya? Saya Kalau masuk nggak di bisa sini, kasih bukti, kupikir ya tadi nggak ada mau. Rema, ada siapa warta siapa? Warta Teos. Ya, kupikir ada mereka, ternyata cuma ibu ini. Cuma Ilmu nggak orang ada. yang seperti Anda yang otaknya keblek. Kalau ada otak Anda, nggak mungkin Anda menyembah Yesus. Ngaku doang. Ngaku. Tidak percayai yang pakai Nah, bukti yang jelas-jelas Yesus itu Tuhan, manusia adalah dituhankan. narasumber. Anda tidak percayai yang hanya ngaku. Saya kasihan doang. sama Ibu Uti Ini kan ini. sudah Ya. balik. Putih. Ya tidak Ini ada apaan sih, buktinya Bu di Iti? tempat kami berdasarkan penelitian, Astagfirullahaladzim. berdasarkan saksi mata. Perasaan tadi ada timer loh. Penelitian Putih, siapa? Putih. Tadi ada timer loh semuanya ya. Perasaan Putih. tadi ada Ya timer loh. makanya jangan begitu. Putih Perasaan lo tadi ada timer. Udah, kasih kok jadi pagi. liar Pak gini. Wahyu. Ayo jadi pakai timer, Bu, Mas Yon. Iya. Timer. Tuh, Bang. Amir boleh interupsi? Iya, silakan Mas Andi. Oke, makasih. Saya pesan kalau tidak mengerti tentang sebuah ajaran, jangan mencoba untuk framing. Sekarang saya mau bertanya. Ibu diam, saya mau ngomong. Apakah Saya nggak ngomong sama Ibu. Tidak memframing. Oke, kalau Ibu tidak mau dengar omongan saya, tanggung risiko sama Ibu. Makasih, lanjut, Mir. Lanjut. Kalau Ibu nggak mau ngomong saya udah mengingatkan. Ya, jangan kalau nggak mengerti, jangan framing. Makasih, Mir. Iya, makasih Mas Andi ya. Ya. Tadi udah dikasih timer, tapi ya gimana lagi? Namanya Bu Uti ya begitu. Ya yang waras ngalah aja lah, yang waras ngalah. Si Warta Teos ada Bang masuk. Warta, nih, ntar. Enggak, yang kedua, Mir, mohon maaf. Bu Uti itu bukan lawannya Bang Zuma. Dinda Zuma itu. Jujur, rugi kita kalau disuruh Bu Uti itu berhadapan sama Dinda Zuma. Kita rugi. Makasih, Mir.
Memang tadi awalnya kan dari Dengan Mas jadwalkan. One Way tadi. sama Mbak Ya, Dika. udah jadwalkan tadinya Bang Juma, Buti, terus siapa Rema yang mau maju, terus Bapak Dance. Nah, karena Pak Dance-nya nggak bisa, akhirnya semuanya mundur. Buti sendiri datang, gitu loh. Iya, udah sering kali saya lihat dia itu memframing Al-Quran. Sedangkan kita aja yang lahir dari kecil Muslim nggak berani kita menafsir Al-Quran. Dia duh ya Allah, gampang-gampang aja dia menafsir Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf saya Dinda Zuma dan kawan kawan sekalian. Ya, nggak apa-apa, Kalau Bang, bersikap nggak tegas seperti itu bukan apa-apa. Memframe Quran terus itu nggak enak, itu di luar tuh udah ribut itu. Lanjut, makasih. Ya udah ya, berhubung ini Bu Uti sudah nggak ada di tempat, gimana kalau kita tutup dulu, kita carikan lawan diskusi lagi. Baru izin, izin Bang Jul. Tapi gue salut sama Bang Juma, masih sanggup menghadapi knalpot racing. Saya khawatir nanti gaspol gitu loh. Gaspol remblong itu nanti bahaya ini. Saya baru turun dari mobil, Bang. Cuman kupikir ada Masih Pak di Medan. Dance kan, harus Masih di dikawal Medan. terus beliau itu. Iya, masih. Tanggal 20 baru bergeser ke Jakarta, insya Allah. Ya hati-hati aja. Ya udah Iwan Villa, berhubung narasumber dari kekristenan Bu Uti Boleh, jadi jangan. mungkin nggak nyaman di sini, beliau juga live dari Zoom kita. Tapi jangan kemana-mana teman-teman ya. Di sini mumpung ada Mas Juma, nanti kita akan carikan lawan diskusi yang lebih agak lumayan dikit lah daripada Bu Uti. Jauh beda itu Bang Sul. Ya, kita akhiri dulu ya untuk Iwan Villa semuanya. Oke, Bang. Kasih. Ya, nanti kita akan carikan lawan lagi. Oke, menara share semuanya. Ayo kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup semuanya. Menurunkan derajat Bang Jumat, bukan lawannya. Kenapa digerak air di belakang badan? Kemarin dari ini kasih diminta. Dia ngambil ayat suci Al-Quran, baru diakui Yesus itu bukan Isa. Tapi giliran dianggap diartikan Yesus tahu hari kiamat, Isa tahu hari kiamat, Isa itu adalah Yesus. Mana sih? Maka memang Pak Den tetap